mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Allah membuka mata kita. Penangkapan Munarman di kediamannya Selasa lalu ternyata diikuti dengan beragam fakta yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kita mulai dengan kualitas akhlak Munarman. Sekarang kita tahu Munarman ini mirip-mirip dengan Rizik. Kalau Rizik punya Firza, Munarman punya Lili. Nama Lili menjadi viral dikenal gara-gara foto-foto dan videonya. Dia adalah tokoh utama perempuan dalam sebuah video berjudul 20 Jam Bersama Lili Sofia, Balada Cinta Sekjen FPI. Di dalamnya ada judul kedua, Cinta dan Syahwat Munarman dan Lili Sofia. Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit itu, termuat adegan rekaman CCTV yang menampilkan Munarman dan Lili check-in di sebuah hotel. Berbeda dengan chat mesum Rizik, tidak ada konten cabul di dalam video ini. Kita hanya tahu Lili dan Munarman datang secara terpisah di sebuah hotel dan 20 jam kemudian keluar dari kamar hotel bersama-sama. Penonton dipersilakan untuk menyimpulkan sendiri apa yang mereka lakukan. Saya sendiri semula masih ragu apakah video ini asli atau rekayasa. Tapi keraguan itu dengan segera sirna ketika pengacara Munarman sendiri, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan pasangan yang ada dalam video tersebut memang adalah Munarman dan Lili. Hanya saja, kata Ikhwan, Lili itu bukan selingkuhan Munarman, melainkan istri keduanya, dan mereka menikah sejak 2009. Ikhwan juga mengaku heran mengapa video itu diributkan, dan video tersebut sebenarnya sudah lama beredar. Poligami kan boleh-boleh aja menurut agama, kenapa kita yang sewot, kata Ikhwan. Mungkin kita sih tidak sewot, tapi ada banyak kejanggalan dalam penjelasan Ikhwan. Saya gambarkan singkat ya kronologi peristiwa yang terekam dalam video. Dalam rekaman CCTV itu, Lili dan Munarman datang ke hotel secara terpisah. Mula-mula Lili memesan kamar dulu. Baru beberapa saat kemudian Munarman menyusul. Dan terlihat sekali Lili nampak gelisah saat memesan kamar hotel di front desk. Begitu juga ketika Munarman datang kemudian, dia nampak berjalan dengan sangat terburu-buru menuju lift yang membawanya ke kamar 701. Ketika 20 jam kemudian mereka keluar kamar, Munarman juga nampak berjaga-jaga melihat kondisi sekitar. Bagi kita yang berakal sehat, adegan itu tidak mencerminkan hubungan mesra antara pasangan suami istri yang sah. Apalagi kemudian bocor juga informasi yang menunjukkan bahwa mereka berdua ternyata diketahui check-in di 15 hotel yang berbeda. Pertanyaannya, kalau memang mereka adalah suami istri yang sah, mengapa harus sering menginap di hotel? Memang sebagai suami istri mereka nggak punya rumah. Kalau memang pasangan yang sah, kenapa harus gelisah? Apalagi kemudian diketahui bahwa dalam media sosialnya, Lili menulis statusnya bahwa dia lajang alias tidak menikah. Jadi jawaban Ikhwan jelas janggal. Tentu saja akan ada yang bilang, kalaulah mereka berselingkuh bukankah itu urusan pribadi orang? Kenapa harus nyinyir? Buat saya ini jadi urusan serius karena image Munarman selama ini adalah pejuang Islam. Bila akhlak Munarman seperti ini, apa perlu kita percaya bahwa dia memang seorang muslim yang secara tawadu memperjuangkan Islam? Ini 11-12 dengan Rizik. Kalau ternyata Rizik berbuat cabul dengan Firza, layakkah umat memandangnya sebagai imam besar? Halnya Munarman, kalau saja dia bukan sekjen Front Pembela Islam, bukan panglima laskar pembela Islam, bukan tokoh yang meneriakan arti penting menegakkan hukum Islam, syariah Islam, negara Islam, soal jadi lain. Tapi dengan terbongkarnya skandal dia dengan Lili, kita layak melihat perjuangan Islam dia sebagai perjuangan palsu. Munarman itu fake. Dan bukan cuma Munarman yang sekarang terbongkar aibnya. Tersebar pula di media sosial informasi bahwa Aziz Yanuar, pengacara Munarman, memiliki perilaku seks yang aneh. Dia kabarnya dijuluki Sailor Moon karena menyukai pasangan-pasangannya mengenakan kostum figur anime Jepang Sailor Moon. Bisa dibilang satu persatu sisi negatif mereka yang mengaku-aku pejuang Islam ini terbongkar.
Pada sisi yang lebih serius, kita juga menyaksikan bagaimana menggelikannya serangan balik mereka terhadap polisi dan Densus 88 akibat terbongkarnya aksi busuk mereka. Mereka berusaha mati-matian membangun kesan bahwa apa yang dilakukan polisi dan aparat keamanan adalah pelanggaran HAM dan penzaliman terhadap umat Islam. Tapi jelas, terlihat bahwa mereka panik dan akibatnya mengada-ada. Salah satunya adalah soal ditemukannya di rumah Munarman persediaan dalam jumlah besar bubuk putih dan bahan cairan yang selama ini diketahui digunakan untuk mengembangkan bahan peledak. Dengan serampangan, tim advokasi FPI menyatakan bahwa bahan-bahan yang disita polisi itu adalah persediaan bahan pembersih karena FPI sering melakukan aksi bersih-bersih tempat wudhu, toilet, WC, dan musola. Menganggap polisi sedemikian bodoh sehingga tidak bisa membedakan alat pembersih WC dengan bahan peledak tentu luar biasa mencengangkan. Sebelum ini polisi sudah membongkar berbagai lokasi yang digunakan sebagai tempat pengembangan bahan peledak yang dirancang untuk aksi teror. Jadi kalau sekarang mereka menemukan bahan serupa dalam jumlah banyak di rumah Munarman, radar polisi tentu langsung menyala. Pembersih WC, ayolah. Hal menggelikan lain adalah soal tuduhan bahwa polisi menangkap Munarman dengan mengabaikan prosedur penangkapan yang resmi sesuai hukum. Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana Abdul Khoir Ramadan misalnya menyatakan penangkapan Munarman dilakukan melanggar hukum karena seharusnya Munarman ditetapkan sebagai tersangka dulu sebelum ditangkap. Tuduhan ini jadi menggelikan karena ternyata kemudian diketahui Munarman sudah dinyatakan sebagai tersangka sejak 20 April 2021. Jadi memang serampangan. Di media sosial juga bermunculan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan polisi dan Densus 88. Politisi Partai Demokrat Taufikur Rahman menulis tweet, "Kurang apa lagi sih menghajar oposisi? Mau sampai kapan terus-terusan menjadi zolim?" tulisnya. Di akhir cuitannya, Taufik mengingatkan rezim bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Ingat, tak ada pesta yang tak usai. Hati-hati bung, tegas Taufik. Begitu juga Tengku Zulkarnain menulis tweet berbunyi, Densus 88 menangkap warga negara Indonesia alias rakyatnya sendiri begitu kasarnya. Pakai sendal saja tidak diizinkan. SOP-nya apa emang begitu? Monggo dijawablah biar kami tahu. Atau yang lucu Fadlizon. Begitu Munarman ditangkap dia menulis tweet. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan. Tapi begitu banyak netizen bertanya apakah Fadli memang dekat dengan Munarman, Fadli buru-buru menghapus tweet itu. Ada pula meme yang menyindir bahwa sebaiknya Densus 88 dikirim ke Papua untuk memberantas OPM dan bukan menggerebek Petamburan. Tapi puncak kegilaan mereka terlihat dalam sebuah video berjudul menyeramkan. Kinerja Densus mirip PKI. Jadi digambarkan dalam video itu cara Densus 88 menangkap dan memperlakukan Munarman seolah sama dengan cara PKI dulu menangkap dan memperlakukan Jenderal Ahmad Yani dalam tragedi Gerakan 30 September 1965. Dalam video itu digambarkan bahwa Jenderal Ahmad Yani dulu ditangkap tanpa diberi kesempatan berganti baju tidur dan diseret dengan mata tertutup. Kini pun Munarman ditangkap tanpa sempat menggunakan sandal dan juga ditutup matanya. Dalam video terdengar narasi, penangkapan Munarman menunjukkan kegilaan rezim di luar batas. Kalau dibiarkan besok atau lusa dengan dalih apapun, tanpa bukti apapun, rezim bisa menangkap siapapun dengan alasan suka-suka. Sudah waktunya tunjukkan kekuatan umat Islam. Sudah waktunya bangkit melawan. Ini sih kelewatan. Menggambarkan seolah Munarman diculik dari rumah untuk disiksa seperti Ahmad Yani jelas tidak dapat diterima. Dan mengatakan kasus Munarman ini seharusnya membawa umat Islam bangkit melawan adalah seruan yang membahayakan. Tapi nampaknya kita memang harus siap menghadapi reaksi brutal semacam ini.
Mereka tahu penangkapan Munarman akan semakin membuat mereka terpuruk. Mereka tahu mereka sudah semakin di ujung tanduk. Tapi kita yang berakal sehat tidak perlu takut. Allah berada di pihak kita. Allah membukakan mata kita. Allah membukakan jalan kebenaran bagi kita. Terus gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat, insya Allah bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.